Nah, jadi tadi setelah masuk di esofagus, gaster, sekarang makanannya masuk di daerah intestinum tenue ya. Di intestinum tenue itu dibedakan jadi tiga, duodenum, jejunum, sama ileum ya. Duodenum itu ciri khasnya adalah filinya tidak begitu panjang ya, tapi dia seperti bentuknya katanya seperti daun ya. Kemudian kalau yang di jejunum itu dia sangat panjang, jadi benar-benar kayak jari yang lentik-lentik gitu ya, dia panjang. Kemudian kalau yang di jejunum itu, yang di ileum itu dia udah lebih pendek lagi. Nah, itu terkait dari fungsinya sebetulnya nutrisi itu paling aktif diserap di daerah jejunum. Maka di jejunum lah yang paling panjang filinya. Untuk luas permukaannya juga lebih banyak ya. Sekarang kita masuk dulu bangunan khas dari si duodenum. Di duodenum kalian bisa lihat ada kelenjar yang namanya kelenjar Brunner. Fungsinya untuk menetralkan asam lambung yang dari gaster. Nah, dia lokasinya adalah di bawah muscularis mucosa, maka dia di submucosa di sini. Tapi kalau jejunum, kalian coba lihat, nggak ada bangunan kelenjarnya, cenderung cuma vaskuler aja ya. Dia malah ada kelenjarnya yang di bagian sini, yang di lamina proprianya ya. Mana tadi? Yang lamina proprianya ini yang bulat-bulat ini ya, kriptenya ini paling. Tapi di submukosanya dia nggak ada apa-apa. Sebaliknya dengan di apa namanya ileum itu dia sudah mulai ada banyak plak Peyeri. Jadi di sana ada gut associated lymphoid tissue dan kalau kalian lihat evaginasi dari mukosa yang disebut villi itu dia sudah nggak benar-benar panjang seperti yang di ileum ya. Sorry, yang seperti yang di jejunum. Sorry. Jadi ini duodenum, jejunum, dan ini ileum ya. Ciri khasnya adalah plak Peyerinya, kelenjar Brunnernya atau kelenjar yang ada di lamina proprianya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kolon. Kalau di kolon maka sudah tidak ada absorpsi dari nutrisi yang lemak, karbohidrat, sama protein, maka di sana tidak ada fili lagi. Dia justru butuhnya adalah mukus yang tebal agar nanti flora yang di sana itu seimbang, tidak saling menginvasi di mukosanya. Maka kalian akan temukan di antara sel epitelnya itu ada sel-sel yang bentuknya warnanya putih dan itulah yang disebut sebagai sel goblet. Kemudian di bawah di daerah lamina proprianya kalau kalian lihat ini ada kelenjar yang disebut sebagai crypta of Lieberkühn. Jadi crypta of Lieberkühn itu juga banyak mukusnya ya. Terutama dia juga nanti ada fungsinya lebih ke lubrikasi sama ke imun juga ya. Nah, kemudian kalian juga akan dapati gut associated lymphoid tissue-nya itu menerus dari plak Peyeri sampai ke kolon nanti, dia semakin lama semakin banyak ya. Kemudian limfosit-limfosit di sana juga banyak untuk menstabilkan flora yang ada di sana. Jadi kalau kalian ditanya, kolon bentuk mukosanya berlipat-lipat ada filinya apa enggak? Enggak ada. Ya, di kolon sudah tidak ada fili, tapi memang dia masih seperti ini bentuknya, seolah-olah dia kayak fili gitu ya, tapi bukan fili ini. Malah kalau kalian jeli sebenarnya dia lebih mirip gaster. Cuma bedanya kalau di gaster di sini kan selnya rame kan, warnanya oranye, pink, macam-macam. Kalau di kolon dia enggak ya. Kemudian setelah dari kolon dia akan ke rektum. Di rektum juga masih sama sebetulnya komposisinya. Nanti gut associated lymphoid tissue-nya di rektum juga akan bertambah dan terakhir di kanalis-analis itu akan berubah lagi epitelnya seperti yang di atas karena dia udah mau kontak dunia luar, maka di sana adalah squamous kompleks non keratin ya yang bagian atas, kemudian yang bawah adalah yang ada keratinnya gitu. Nah, ini rangkuman sekilasnya untuk membedakannya ya. Jadi kalau saya membayangkan dari sudut pandangnya kalian, yang paling gampang kalian lihat dulu wis, itu ada fili intestinalisnya atau enggak. Kalau iya ada, maka kalian langsung curiga itu duodenum, ileum, atau jejunum. Tinggal nanti dicek bangunan khasnya di lamina propria sama di submukosanya. Tapi kalau misalkan itu nggak ada filinya, kalian coba lihat ada crypt of Lieberkühn yang banyak atau enggak. Kalau ada dan banyak, maka langsung itu kolon. Ya, kolonnya tinggal kolon yang proper, appendik atau rektum. Ya, kemudian kalau misalkan nggak ada crypt of Lieberkühn, coba kalian lihat epitelnya squamous kompleks nggak? Kalau iya squamous kompleks, coba kalian bedakan, jangan-jangan itu bibir, lidah, esofagus, atau anus ya. Bedanya kalau anus mungkin nanti akan kelihatan di bagian rektumnya, di proksimal, ada banyak sel gobletnya. Kalau esofagus, dia hanya ada kelenjar di daerah lamina proprianya sama sedikit di submukosanya. Kemudian masih epitelnya squamous kompleks ya. Kalau di lidah dia dominan dari muskularisnya ya, otot luriknya. Kemudian kalau misalkan dia epitelnya bukan squamous kompleks,
dia nggak punya villi dan dia nggak punya kripte, maka itu adalah gaster, ya, lambung ventriculus. Itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberi kalian gambaran apa yang harus dipelajari ya, gimana caranya biar hafal. Jadi selalu kaitkan sama fungsinya. Kalau kalian nggak kaitkan dengan fungsinya, nanti kalian bingung ya. Istilahnya kayak hafalan semua. Oke, semoga sukses besok praktikumnya dan ada bayangan apa yang harus dipelajari setelah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.